Mungkin Romo bisa jelaskan lebih menurut. Oke, ini penting sekali ya teman-teman, karena kalau kita sudah melihat dalam hal ini konteks tentang masuk ke mulut dan keluar ke mulut, ini kalau itu pertanyaan saya, pertanyaan kita semua, kenapa Yesus menggunakan terminologi seperti itu? Ini harus dimengerti. Apa sih yang dimaksudkan Yesus untuk masuk dan tidak masuk? Kalau tidak sampai kepada pemikiran seperti ini, maka pertanyaan tadi saya omong tentang ke dia, kalau begitu engkau jelaskan apa itu haram dan tidak haram. Ketika saya minta bantuan untuk kembali baca Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23, maka kita harus baca sekarang spesifik. Oke, bantu dulu membaca Kolose 2 ayat ke 16, dari 16 sampai 23. Setiap ayat tolong berhenti dulu. Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Lanjut. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Penting sekali di sini. Iya, peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Memuaskan hidup dunia, yang kau makan, yang kau minum, dan semua itu tidak mempengaruhi. Lanjut sedikit. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Oke, sekarang kita ke Matius yang penting yang diambil tadi yang tidak sebut ayat. Matius 15 ayat 17. 18 tentang yang keluar. 17. Ginting. Matius 15 ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tahan dulu. Di situ ayat berapa yang kau baca? 17-18 Romo. Saya butuh ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Kamu kata gurun. Yang Yesus mau katakan begitu. Yang jasmani yang kau makan ini
tidak akan mempengaruhi kehidupan rohanimu. Spiritualmu tidak dipengaruhi oleh apa yang kau makan, tidak bisa merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Tahan di ayat itu dulu, 1 Korintus 15 ayat ke-50. Yang daging dan fana, yang daging, darah dan daging ini tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Maka nanti kita lihat yang kau itu yang keluar itu apa? Yang bisa merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Artinya yang kau makan, minum tiap hari itu tidak bisa merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Yang bisa merusakkan hubungan denganmu dengan Tuhan itu yang sekarang ayat 18-19 nih. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah dan itulah yang menajiskan orang. apa saja sekarang ayat 19? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang membuat hubungan dengan Tuhan itu rusak. Makanya omong tentang perbuatan daging. Sedangkan yang tidak bisa merusakkan engkau itu ada di mana? Kita bantu, karena itu omong tentang perbuatan daging. Apa saja ayat 19 tadi? Ratu siap-siap Galatia 5 ayat 18 mulai. Sekarang kita lihat lagi yang 18-19 tadi, yang merusakkan engkau itu yang keluar. Bukan, karena yang makan ini keluar di jamban. Tapi yang kau, contohnya di sini kata guru, yang kau makan itu keluar di hatimu atau di jamban? Menurut kitab suci tadi. Di jamban, Romo. Di jamban. Tetapi yang keluar dari hatimu ini yang membuat hubungan dengan Tuhan itu rusak. Apa saja? 18-19 dibaca kembali. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yang menajiskan Karena- itu orang itu, yang tidak menghalalkan orang itu. Karena apa? Karena dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yang ini oleh Paulus ditambahkan jadi 15. Galatia. Silakan 5 mulai dari 18. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 15. Ginting. Yesus omong berapa perbuatan daging yang merusak hubungan dengan Tuhan? Ada 15, Romo. Tidak. Yesus tidak punya. Paulus punya 15. Yang tadi 18-19 tadi. Yang hati. Cuma ada berapa? 5 kalau nggak salah. 5. Paulus bilang 5 kali 3. Setelah dia tambah dan sebagainya. Yang tidak merusak hubungan denganmu dengan Tuhan di sini 22. Maaf, Ratu. 22. Yang tidak merusakkan hubungan dengan Tuhan itu ada 9. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maka dikatakan halal. Secara teologis, yang kita bilang Matius 15 ayat 17 sampai dengan 19. Ayat 17 omong tentang tidak ada masalah hal-hal yang lahiriah. Karena itu kalau saya bilang jangan cemas, tidak penting dengan orang yang bilang jangan makan ini, jangan makan itu tidak penting. Karena Yesus sudah bilang yang kau makan itu keluar ke jamban. Sedangkan yang keluar dari hatimu itulah yang merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Paulus menjelaskan ada berapa? Ayo. 15. Yesus menjelaskan ada berapa? 5 Romo. Dari 15 itu, Paulus punya itu, yang keempat itu dikatakan apa, Ratu? Siap Galatia, siap Kolose 3 ayat 5 ginting. Yang keempat, Paulus omong tentang apa? Ratu. Yang keempat tadi, yang perbuatan daging tadi, yang keempat. Tentang perbuatan roh, yang keempat, Daging, Nona, ayat 19 tuh. Aduh Tuhan Allah, yang penyembahan berhala. Itu yang saya butuh. Apa? Penyembahan berhala. Sekarang penyembahan berhala itu ada 5. Bantu dulu, Ginting. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Makanya semua sekarang, kalau semuanya diterima dengan doa dan ucapan syukur, Paulus menjelaskan sangat indah. Harus siapa punya? Siapa punya yang halo? Mute-kan dulu Om Harun. Ya, bisa mute-kan tolong. Paulus menjelaskan bagus sekali dari Matius 7 ayat ke-15, Matius 15 ayat 17. Dia dijelaskan di dalam bantu dulu 1 Timotius 4 ayat Tuhan. Sudah buka 1 Timotius 4? Sudah. 1 Timotius 4 ayat 2. Sekarang 4 dan 5 diomong tentang semuanya halal kalau diterima dengan ucapan syukur. Ya, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Lanjut 5-nya. Tadi ayat 5. 4-5. Dari ayat 4 kayaknya, ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Paulus hebat menjelaskan apa yang dikatakan Yesus. Semua ciptaan Allah baik adanya, kan? Kata guru kita kembali, Paulus membawa kita kembali ke perjanjian lama. Ketika Tuhan menciptakan, dia mengatakan semua baik adanya. Makanya kalau semua diterima dalam ucapan syukur, Tuhan engkau menciptakan semuanya, pasti baik adanya. Yang najis, hasil dari najis ini yang jadi persoalan. Najis itu lahir dari mana? Roma 14:14. Najis itu lahir dari sini, teman-teman. Ratu 14:14 Roma. Yang najis itu, yang haram itu lahir dari sini, bukan lahir dari orang lain. Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Bayangkan, lucu ya maksudnya. Berarti 21-nya kalau tidak salah. Ayat 21. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur,
atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Kalau itu menjadi batu sandungan bagi saudaramu, jangan kau makan dan minum. Kata guru, bisa mengerti? Ya, mengerti mo. Karena Sama. apa? Karena ginting kembali ke Amsal 20 ayat 1. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Karena apa? Karena nanti ada konsekuensi, Ratu. Roma 14 ayat ke-21. Ya. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Metal detektor. Romo Katolik bisa istri 2 kah? Engkau Katolik kah? Ayo, lucu ya pertanyaan-pertanyaan Uri. Yang sampai Islam atau dari mana nih? Lucu ya mereka. Oh ya, dari Islam. Detektor. Kalau dia jangan mute kan teman-teman, tolong. Santai saya. Mungkin dari Islam kan tidak tahu. Kamu nih terlalu cepat mute orang nih. Ya, maksudnya mereka tidak paham toh. Kita jelaskan. Maksud saya, kalau kalian mute kan dia tidak dengar lagi. Oke. Kalau saya bilang mute kan kamu nih mute kan langsung, ini bahaya sekali. Moderator keras ini moderator. Saya ingat kalau juga mute masih bisa dengar ya. Oke Ya, teman-teman, saya sudah jam 12 nih. Oke, minta maaf. Ya, maaf sebelum kita ini ya. Satu lagi yang dari Rasul Paulus juga kan, mengenai makanan yang jadi batu sandungan itu, contohnya adalah kalau makan makanan yang jadi persembahan ya, Romo ya. Bukan hanya Paulus, itu ketika orang-orang Yahudi dari politeisme, orang-orang Yunani dari politeisme masuk ke Kristenan, tetapi tetap melakukan hal-hal seperti ini. Makanya Petrus dan rasul-rasul di dalam konsili, itu sudah keputusan konsili. Mereka harus tinggalkan itu. Kalau kau sudah dibaptis jadi Katolik, jadi Kristen sejati, engkau harus tinggalkan praktik-praktik yang sama yang kau buat kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa di dalam konteks Helenisme. Ini ada bagus sekali keputusan konsili. Kisah 28, Kisah 15 ayat 28-29. Tolong dibaca ginting atau siapa tuh. Kisah 15, 28, 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Tahan dulu situ. Tahan dulu. Karena omong tentang sunat dan praktik hari Sabat di situ, kalau omong dalam konteks semua kebudayaan Yahudi di situ dengan dia punya kebiasaan dan kultur religiusnya. Sekarang untuk orang-orang Yunani ini, yang kan pertengkaran ada di perdebatan di ayat 1 tentang persoalan sunat dan tidak sunat. Orang kebiasaan Yahudi dipaksakan kepada orang-orang Yunani dan orang-orang yang bukan Yahudi. Makanya di situ nanti kamu nih sekarang tidak bisa paksa lagi orang-orang yang bukan Yahudi untuk disunat atau mengikuti tradisi Yahudi. Tetapi kalian yang sudah jadi Kristen ini harus tinggalkan apa? Lanjut. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Oke, karena itu nanti Paulus dalam Galatia tadi taruh tambah 15. Oke, keputusan konsili itu yang barusan kita lihat di situ. Jadi orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi, mereka mempersembahkan
di apa? Di berhala-berhala mereka makanan dan mereka makan. Kita ambil contoh langsung ke bantu. Contoh orang Yahudi mempraktikkan itu. Satunya di Bilangan 25, satunya di Keluaran bantu dulu. Ratu di Keluaran 32. Musa terlalu lama di gunung Sinai, maka apa yang terjadi? Dibawa Harun bersama orang Yahudi. Mereka ambil kembali kebiasaan Mesir untuk dipraktikkan di situ. Mereka buat apa? Oke. Contohnya nih. Keluaran 32 ayat 1 mulai. Dan siap Bilangan 25 ayat 1 juga. Ya, Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Oke, Kami tidak tahu." Langsung ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Oke. Kemudian, bangunlah mereka. Sudah. Poinnya sudah dapat situ. Jadi kata kurun, di depan berhala itu mereka buat altar, lalu sembelih binatang, bakar dan makan dagingnya. Ini praktik yang sudah biasa di dunia Helenistik dan dunia Yunani, Romawi, dan juga di sekitar Mesir dan semuanya di situ. Oke. Sekarang hal yang sama di Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Di situ juga orang Yahudi pergi bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan mereka makan daging persembahan untuk berhala mereka. Oke. Bilangan 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Oke, ini penting sekali. Sudah. Apa itu berhala? Itu penting sekali ya. Apa itu berhala? Apa itu berhala? Satu Tawarik, coba. Friska bantu satu Tawarik. Tawarik 27 ayat 16. 21 ayat 16, coba. Kalau tidak salah, minta maaf, sudah lama tidak sentuh berhala nih. Karena tidak ada yang datang tanya tentang berhala lagi, saya sudah lupa ya. Berapa tadi saya butuh? 21 ayat 16 ya. Daud ya. Terbalik. Bab 16 ayat 26. Maaf. Bab 16 ayat 26. Definisi berhala. Satu Tawarik. Ya. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Oke, jadi ilah-ilah bangsa lain adalah berhala.
Ini penting sekali. Bunda Maria orang kudus belum ada pada zaman itu. Oke. Ini jadi yang Protestantisme gagal paham, menyamakan bahwa Bunda Maria dan orang kudus sudah ada pada zaman itu. Karena itu adalah ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Berhala adalah ilah-ilah bangsa lain. Definisi sangat jelas itu. Dan ini Paulus juga ketika dia berjalan-jalan di kota Athena, dia menemukan yang sama. Ratu, bantu dulu. Di dalam Kisah 17 ayat ke-28. Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan ini ayat 29 penting sekali. Karena orang Yunani mengekspresikan Allah itu dalam emas, patung, batu, dan lain sebagainya. Bantu ayat selanjutnya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Karena itu bagi berhala adalah manusia ciptakan itu dari batu, emas, perak, dan mengatakan itu adalah Allah. Itu error besar. Karena itu kita turun ke ayat 23, Paulus bilang, mereka juga buat altar untuk penyembahan tetapi tulis kepada Allah yang mereka tidak kenal. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Oke, kata guru, ketika mereka melakukan penyembahan kepada patung itu, buat altarnya, sembelih, mereka juga makan makanan persembahan di situ. Bisa mengerti, Om, kata guru? Iya, Karena Romo. itu keputusan konsili. Ginting kembali keputusan konsili. Kisah 15 ayat 28-29. Kisah 15, 28, 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Om, kata guru sudah bisa mengerti di sini. Jadi bukan hanya soal Paulus omong, tetapi hasil konsili. Iya. Oke. Terima kasih, Romo. Portugal Kolombia tanggal 29 jam 6.30 sore waktu Kolombia, kalian 6.30 pagi waktu Indonesia. Kalian tanggal 30 pagi, kami di sini tanggal 29 pertandingan terakhir. Sekarang Portugal Uzbekistan. Oke. Begitu kata gurun. Teman-teman Katolik catat ayatnya supaya ketika mereka menyamakan diri berhala, kita tanya kalau begitu kapan orang Katolik di depan patung Bunda Maria buat altar, sembelih binatang, korbankan binatang itu, dibakar di depan itu dan makan dagingnya. Kapan Tolong. Jadi Romo, kalau berhala itu adalah patung-patung bangsa lain ya Romo, bukan? Ilah, bukan patung, ilah bangsa lain. Oh, ilah-ilah bangsa lain. Maksudnya Makanya tadi maksudnya dewa. ya, yang diterjemahkan sebagai ilah. Kalau Spanyolnya enak, kita langsung huruf kecil, tapi dia bilang bedanya itu kalau omong Dios dengan Diose. Kalau Indonesia kan Allah dengan ilah mungkin, tapi Allah yang huruf besar, Allah yang huruf kecil. Jadi kalau dengar ambigu kan Allah. Tetapi kalau bilang Allah untuk A-nya Allah besar A dan ilah untuk membedakan.
tetapi kadang diterjemahkan Allah tetapi A kecil. Seorang pendengar akan menyamakan atau tidak menyamakan, ya kan? Mereka dengar itu Allah huruf besar dengan Allah huruf kecil, tapi tetap A-nya sama di depan. Karena ketika engkau membaca, engkau baru tahu. Berbeda Romo, sesuai dengan konteks huruf. Iya, makanya itu kalau engkau dengar, engkau bilang Sama, ya. sama. Makanya kita butuh di situ. Di Indonesia harus buat pembedaan, karena di Spanyol gampang ngomong tentang Dios dan diosis. Tetapi D-nya kecil. Diosis dengan Dios sudah sangat berbeda dalam Spanyol. Ya Romo, Allah huruf kecil itu maksudnya dewa atau patung gitu. Ya, ilah. Allah bangsa, tapi pakai ilah saja supaya jangan membuat orang yang dengar ambigu. Saya mulai dari situ. Karena ketika seorang pendengar mendengar Allah dengan satunya huruf besar, Allah dengan satunya huruf kecil, mereka dengar sama atau tidak? Sama Allah. Makanya di situ harus bilang kalau merujuk kepada dewa-dewi bangsa lain, gunakan itu ilah supaya langsung mengerti umat yang dengar. Oke, baik. Ketika engkau mendengarkan ilah, engkau sudah tahu, oh ilah itu apa? Dewa, ya. Berhala, ilah-ilah bangsa lain, kitab suci bilang berhala. Baca kembali 1 Tawarik 16 ayat 26, mendefinisikan ilah-ilah bangsa lain itu. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebelumnya ini di TB1 memang Allah, tapi huruf kecil. Hanya saya ganti jadi ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Karena itu kita membaca kembali Kejadian 20 ayat 4 sebagai polemik yang selalu dibawa oleh Protestantisme gagal paham, yang maksudnya Protestantisme yang otaknya sempit seperti katak di dalam botol. Itu yang jadi persoalan di situ. Baca ayat 4 tapi tidak mau baca ayat 3. Sekarang kita baca ayat 4. Pakai patung tidak apa. Supaya saya jelaskan. Keluaran 20 ayat 4. Yang sudah temukan tolong baca. Waktu saya mau makan nih. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, patungnya siapa? Ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain. Baca kembali. Sudah ganti. Makanya itu ambigu kalau bilang Allah. Jadi orang bilang, oh ini pasti Allah yang sama. Makanya sangat berbeda. Oke. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oke, ilah ini, yang ilah ayat 3 ini, larangan berikutnya adalah, jangan kau buat patung untuk dia. Setelah kau buat patung untuk dia, kau sembah ayat 5-nya. Yang ini gagas total Edis TV dan kawan-kawan dan para herdernya. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan. Jangan sujud menyembah dan beribadah. Di situ ada dua konteks. Penyembahan orang Israel itu di dalam ibadah yang sesungguhnya. Makanya di situ jangan kau sembah dia. Sembah apa? Dewi, dewa, ilah lain dari bangsa lain itu yang kau buat patungnya. Contohnya di mana? Yang Keluaran yang patung anak lembu tadi di dalam Keluaran 32 buat patung lembu, lalu buat altar, sujud menyembah, korbankan binatang dan makan. Ini penting sekali karena di situ bilang jangan kau sujud menyembah dan beribadah. Di situ kata ibadah harus dipahami untuk orang Israel. Ibadah yang sesungguhnya harus punya 3 unsur, yaitu imam, korban, dan altar. Maka apa yang dibuat? Mereka buat altarnya, mereka persembahkannya. Imam Harun loh yang persembahkan itu. Buat altarnya di depan patung lembu itu dan buat berhalanya.
Ini yang kadang gagal paham dari yang sebenarnya. Gini, bantu dulu di contoh kecil gagal pahamnya. Ketika depan berhala, depan patung itu harus punya unsur, harus ada unsur imam, altar, dan korban. Bantu dulu Ulangan 7 ayat 5 kalau tidak salah omong tentang masbah. Iya, Ulangan 7 ayat 5. Tahan dulu. Ali Nono, izin bertanya, apakah Pater terapkan semua dalam kehidupan? Saya punya tugas mengajar. Menerapkan itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Pertanyaan saya, Ali Nono, apakah engkau seorang suami sempurna yang menerapkan semua janji pernikahanmu? Ini menjadi persoalan besar untuk engkau juga, Ali Nono. Kalau engkau seorang Islam, apakah semua yang dalam Al-Quran engkau sungguh-sungguh menghidupi? Kalau engkau seorang Protestan, engkau menghidup semua apa yang ada dalam kitab suci? Engkau dan saya masih manusia. Tetapi pengajaran harus diajarkan sesungguhnya. Kau punya dosa dengan urusan yang kau punya Tuhan Allah secara pribadi. Bantu dulu. Ulangan 7 ayat 5. Ulangan 7 ayat 5. Tetapi begini kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sekarang sudah mengerti kata gurun. Allah, engkau sudah mengerti. Berarti di situ berhala, altar, masbah harus ada di dalam ibadah penyembahan berhala itu. Mengerti Romo. Saya dulu yang nggak paham itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Begitupun sebaliknya. Jambak saya si Ali Nono nih. Dia naik saya di atas. Saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Jambak dulu. Dari tadi dia mau naik, Rom. Oh ya. Ya, saya selesaikan dengan Alang. Alang. Oh, dia turun sendiri. Naiklah. Dia udah dinaikin, tapi Ya, sinyalnya sudah dinaikin, dia turun sendiri lagi. Iya, turun sendiri. Naiklah. Daripada engkau type di bawah. Oke, silakan Anda. Ya, jadi Romo, ilah atau Allah huruf kecil itu kan merujuk kepada dewa atau dewi Romo ya. Nah, dewa dewi tadi dibuatlah patung. Yang benar sekali. Itulah dipersembahkan korban. Dibuat altar, dipersembahkan korban. Dan mereka ada korbannya. Iya, itulah penyembahan berhala tadi Romo ya. Sudah paham Romo. Terima kasih Romo. Oke, mana Ali tadi, Ali Nono tadi? Engkau sudah naik di sini, engkau turun sendiri. Bagaimana tadi? Kau jelaskan ke saya tidak mengerti maksud dari pertanyaan. Iya, ribut di bawah, kita minta naik supaya... Konsen dulu mau. Iya, makanya begitu lah, naiklah. Engkau sudah naik, tadi sudah di atas tadi. Oh ya, sudah 2-1. Aduh. Bayangkan Uzbekistan tuh kalah dari Kolombia 3-1. Kalau Portugal hanya menang ini 2-1. Padahal babak kedua tuh Kolombia ganti semua pemain cadangan. Tarik James, tarik semua, Diaz, tarik semua, kasih masuk yang umur 21-22 tahun. Ya, Kolombia kualifikasi Argentina kalah, Brasil kalah dengan Kolombia di kualifikasi Amerika Selatan. Romo punya ham-ham ini apa saya? Ham-hamnya apa? Itu mau meledek. Oh iya. Ya Ali, engkau di mana kali? Engkau tadi mau jelaskan tentang iman dan perbuatan. Naik toh. Daripada engkau di bawah, Taib sudah naik, kau turun sendiri. Tapi minta naik, janganlah. Datang ke sini jadi tamu yang baiklah. Brasil juga kualifikasi kalah dengan Kolombia. Kalian mau lihat, saya tunjukkan Kolombia menang 2-0 lagi. 2-1. Gol dari Luis Diaz, punya gila. Luis Diaz
Golnya gila. Argentina yang dia salto itu stres. Baru mainnya di Argentina, bayangkan. Main di Buenos Aires. Kolombia orang tua semua. Kesian. Kolombia lah, Argentina orang tua. Mana Messi, siapa lagi? Ini Otamendi, De Paul, kiper. Ganti Oh, kalau di Kolombia itu pakai bahasa Portugis semua. Kami sama-sama bahasa Spanyol semua. Kecuali Brasil, hanya Brasil yang pun. Oke. Oke teman-teman, saya mau makan siang dulu ya, jangan marah. Ada nona, jangan marah beta. Beta cuma na. Ada yang nih pakai Argentina ya, kalian semua pasti Argentina ya. Ya, semua yang ini tunduk kepada Bapak Suci Romo. Kalau Paus mengunggulkan Spanyol, Romo, kalau kemarin kalau Ya karena Bapak Paus mamanya Spanyol, bapaknya Prancis. oh, Lahir besar di Amerika. Dan 40 tahun di Peru sebagai imam dan sebagai ustaz. saya bingung kok nggak mendukung Amerika dia kan, karena dia pun biar orang Amerika kan gitu, Romo. Ya kalau dia bilang ini paus untuk semua negara, jadi bukan untuk satu negara saja. Begitu. Oke, dia jadi pemimpin semua negara lah kalian. Jangan marah yang di bawah, saya harus matikan karena sudah lewat waktunya untuk makan. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih banyak Romo ya. Ini kak orang dukung kami orang Kolombia mau dukung negara lain bagaimana? Kami tinggal di 17 tahun di sini mau dukung lagi negara lain. Kalau Indonesia masuk ya kita belah. Sebelahnya ini Kolombia, sebelahnya Indonesia. Jadi begitu. Nanti kalau itu kita kostumnya kita suruh buat sendiri, setengah-setengah gitu. Di sini Kolombia, di sini Indonesia. Oke, terima kasih ya teman-teman. Maaf saya harus makan siang. Terima kasih Mo. Ya, mantap. Terima kasih. Terima kasih Frater, terima kasih untuk Ratu dan Priska yang sudah tahan pukulan ayat salat lama lagi, baca lagi, rugi berapa detik, seperti oke, terima kasih, jangan marah. Teman-teman yang menjadi lektor, tahan pukulan, oke, saya tidak marah, tetapi karena waktu, jangan marah.